atau gagasan inovasi dalam pengembangan bisnis perusahaan. Prepare yourself to be the next innovator in SIG Innovation Award 2023. Halo Insan Seekers, kompetisi inovasi telah dibuka. Mari bergabung dan menjadi inovator selanjutnya di SIG Innovation Award 2023. Tonton video ini sampai habis untuk tahu prosedur pendaftarannya ya. Akses portal SIG Center of Excellence melalui link yang terpampang di layar. Kemudian klik tombol register pada home portal. Lalu, pada halaman selanjutnya terdapat 3 ikon utama. Untuk mendownload dan melihat format makalah ataupun berkas-berkas yang dibutuhkan lainnya, Anda dapat mengakses pada ikon download template dan berkas. Sedangkan ketika ikon kedua diklik, maka Anda akan diarahkan ke proses pendaftaran melalui form office dengan ketentuan jumlah tim yang tertera pada deskripsi form. Pada form ini, para tim inovasi diwajibkan untuk mengisi semua entry yang ada. Lalu, pada ikon ketiga merupakan cara-cara pendaftaran dan juga kontak person yang dapat dihubungi apabila terdapat pertanyaan. Itulah prosedur pendaftaran inovasi pada SIG Innovation Award 2023. Persiapkan inovasi terbaikmu dan jangan sampai ketinggalan ya. Add skills to your LinkedIn profile. Go from not sure I'm qualified to apply to I have the skills to make it happen. Whether you're looking for a job change or just starting out, add skills to your profile. Then see what can open up for you. Stand out on the world's largest platform of professionals and put your skills to work. Learn new skills to grow your career with LinkedIn Learning. At LinkedIn Learning, we produce courses led by expert instructors on currently trending workforce topics. Courses that will help you excel at your job today and move forward in your career tomorrow. SIG, Go Beyond Next. Selamat bergabung dalam panduan bekerja secara daring. Seluruh peserta dapat bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring. Posisi duduk ergonomis. Duduk tegap, tidak membungkuk. Posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan. Atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 2.
Perhatikan jarak mata terhadap layar PC, laptop, atau perangkat seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Jika Anda daring bersama-sama, jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak secara fisik. 4. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih serta jalur kabel dari perangkat Anda. 5. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara. 6. Istirahatkan mata 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 7. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk monoton di depan layar monitor. Terima kasih atas perhatian Anda. Kegiatan SIG Innovation Award 2023 diawali dengan Go Live dan dilanjut dengan kompetisi Innovation Award di masing-masing anak perusahaan yang diadakan selama periode Maret hingga Agustus. Setiap tim inovator dapat mendaftarkan inovasinya sesuai dengan kategori yang diperlombakan, antara lain: yang pertama, kategori Breakthrough Innovation, yang di dalamnya terdapat subkategori yaitu Manajemen, Teknologi dan Proses Produksi, serta Produk dan Bahan Baku. Yang kedua, kategori Incremental Innovation, yang di dalamnya terdapat subkategori yaitu Proyek Kendali Mutu, Plant dan Office, Gugus Kendali Mutu, Plant dan Office, Sistem Saran Plant dan Office. Dalam serangkaian kompetisi SIG Innovation Award 2000 dan 7000, salah satu program yang bisa mendorong dalam keberhasilan kompetisi inovasi antara lain adalah program Innovation Academy, yang di dalamnya terdapat kegiatan coaching klinik, bincang-bincang expert, learn and share, serta penguatan juri inovasi. Kegiatan kompetisi ini diakhiri dengan on-desk assessment, yang mana dilakukannya penilaian makalah tim inovasi oleh Dewan Juri. Para tim inovasi yang telah memenuhi threshold akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah makalah tim inovasi melalui tahapan penilaian dan dinyatakan lolos, tahapan selanjutnya adalah presentation assessment. Tim inovasi yang lolos ke tahap ini akan melakukan presentasi inovasi kepada Dewan Juri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kaukus juri. Dari hasil presentasi, juri akan melakukan penilaian dan kaukus untuk menentukan nominasi pemenang kompetisi inovasi. Tahapan terakhir untuk menentukan juara SIG Innovation Award adalah Presentation to Management. Hasil penjurian oleh masing-masing koordinator stream juri akan dipaparkan kepada BOD dengan menampilkan nominasi terbaik selama proses penjurian. Hasil pemaparan ke BOD tersebut akan ditetapkan sebagai pemenang di masing-masing kategori. Penghargaan yang akan diberikan kepada para juara antara lain: yang pertama, setiap tim yang terdaftar dan sudah terverifikasi oleh pengelola inovasi akan mendapatkan souvenir menarik. Selain itu, 50 pendaftar pertama yang terverifikasi akan mendapatkan reward. Lalu juara pertama, kedua, dan ketiga pada setiap kategori akan mendapatkan piagam pemenang dan trofi serta dapat mengikuti SIG Group Innovation Award 2023. Dan yang terakhir, juara pertama pada tiap kategori akan mengikuti konvensi nasional. Tahun ini dengan semangat baru, kami memperkenalkan satu kategori baru pada ajang SIG Group Innovation Award 2023, yaitu kategori Idea, di mana para inovator bisa membuat ide-ide atau gagasan inovasi dalam pengembangan bisnis perusahaan. Prepare yourself to be the next innovator in SIG Innovation Award 2023. Halo Intensivers, kompetisi inovasi telah dibuka. Mari bergabung dan menjadi inovator selanjutnya di SIG Innovation Award 2023.
Tonton video ini sampai habis untuk tahu prosedur pendaftarannya ya. Akses portal SIG Center of Excellence melalui link yang terpampang di layar. Kemudian klik tombol register pada home portal. Lalu, pada halaman selanjutnya terdapat 3 ikon utama. Untuk mendownload dan melihat format makalah ataupun berkas-berkas yang dibutuhkan lainnya, Anda dapat mengakses pada ikon download template dan berkas. Sedangkan ketika ikon kedua diklik, maka Anda akan diarahkan ke proses pendaftaran melalui form office dengan ketentuan jumlah tim yang tertera pada deskripsi form. Pada form ini, para tim inovasi diwajibkan untuk mengisi semua entry yang ada. Lalu, pada ikon ketiga merupakan cara-cara pendaftaran dan juga kontak person yang dapat dihubungi apabila terdapat pertanyaan. Itulah prosedur pendaftaran inovasi pada SIG Innovation Award 2023. Persiapkan inovasi terbaikmu dan jangan sampai ketinggalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Insan Seekers, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat, semangat, dan makin excited untuk mengikuti acara kita kali ini. Selamat datang di Innovation Expert Talk Series kedua dengan tema Digital Innovation in Learning. Izinkan saya terlebih dahulu menyapa yang terhormat Bapak Agung Wiharto selaku Human Capital and General Affairs Director. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agung yang dari tadi udah join ya bareng kita. Dan juga yang kami hormati jajaran direksi SIG Group serta Insan Seekers yang hari ini udah hadir. Ada Insan Seekers dari Semen Padang, Insan Seekers dari Semen Tonasa, Insan Seekers dari Semen Batu Raja, kemudian ada Insan Seekers dari Solusi Bangun Indonesia. Semuanya pada ngumpul di sini. Anggap aja ini sekalian halal bihalal virtual ya, Insan Seekers ya. Bapak Ibu, izinkan juga saya untuk mengingatkan, jangan sampai Anda nggak ngisi absensi, oke? Diisi absensinya karena sudah di-share oleh tim panitia di link chat, dan nanti kita juga akan ada Q&A atau question and answer session di mana Anda boleh nanya sama speaker kita yang kali ini kece-kece banget dan udah ready untuk memberikan presentasi yang keren pokoknya. Oke, Insan Seekers, kita akan moving on ke acara kita selanjutnya, dan sebelum kita mendengarkan Pak Agung, saya punya pertanyaan nih. Steve Jobs itu pernah bilang, innovation is the ability to see change as an opportunity, not a threat, katanya gitu. Saya jadi mikir bahwa ternyata atau berarti seorang inovator itu orang-orang yang pemberani, orang-orang yang nggak gampang takut, nggak gampang merasa terancam gitu ya. Tapi kalau itu kan kata Steve Jobs ya, Insan Seekers ya. Bagaimana dengan Anda? Nih, silakan jawab di kolom chat ya. Apa hal pertama, tuliskan aja satu kata yang pertama terlintas dalam pikiran Anda, Insan Seekers, saat Anda mendengar kata inovasi. Ayo, silakan. Satu kata aja, nggak boleh lebih ya. Silakan Anda ketik di kolom chat apa yang terlintas dalam pikiran Anda, atau sebutkan satu kata aja
nggak boleh lebih saat Anda mendengar kata inovasi. Oh, ada yang jawab baru, inovasi itu baru. Ada lagi? Ayo, sebutkan satu kata yang terlintas dalam pikiran Anda saat Anda mendengar kata inovasi. Ada lagi? Berani, kata inovasi itu berani. Oke, ini menarik-menarik ya. Ada lagi? Inovasi itu berani, baru, any else nih, Insan Seekers? Perubahan. Wah, inovasi itu perubahan katanya ya. Nanti kita tanya juga ya, kalau menurut Pak Agung inovasi itu apa ya? Apa sih yang terlintas ya dalam pikiran kita saat mendengar kata inovasi? Ada yang jawab improvement, ada yang jawab perubahan. Udah tadi ya. Banyak ya, banyak versi. Ada yang bilang improvement udah. Efisiensi, inovasi adalah efisiensi katanya. Oke, menarik ya. Perubahan, banyak terobosan. Ada lagi nih yang terobosan. Efisiensi, boleh, keren. Ada lagi visioner. Ada yang bilang peluang, ide baru dan kreativitas. Oh, nggak boleh. Harus satu kata aja ya, Bapak ya. Atau Ibu ya. Peluang, efisiensi, terus visioner. Unik, katanya inovasi itu harus unik. Bukan harus sih, tapi inovasi itu unik ya, kata yang terlintas pertama itu unik. Banyak ada yang bilang inovasi itu kompetensi. Oh, bukan kompetensi, tapi kompetisi. Wah, rame nih. Oke. Keren-keren, ada yang bilang inovasi itu paten, ada juga pengembangan. Banyak versi ternyata ya. Nih, saya yakin udah mulai tertrigger nih untuk hari ini nih. Baru satu pertanyaan, belum lagi nanti kalau kita dengerin speaker-speaker kita yang kece banget. Anyway, Bapak Ibu Insan Seekers, kita akan melanjutkan acara Innovation Expert Talk Series yang kedua ini dengan bersama-sama mencermati opening speech sekaligus penguatan dari yang empunya acara ya. Siapa lagi kalau bukan the one and only Bapak Agung Wiharto selaku Human Capital and General Affair Director. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Anda. Silahkan Bapak, time is yours. Oke, baik, terima kasih Mbak Anda. Yang selalu semangat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya rasa Pak Roni dan Pak Marcel mungkin sudah bergabung ya. Pak Roni Supardi, ini beliau adalah Head of Indonesia Talent and Learning Solution dari LinkedIn. Dan juga nanti juga hadir Pak Marcel Mauritius, beliau adalah Account Director LinkedIn. Dan juga semuanya para leaders dari BOD -1 sampai 3 ya, yang hadir. Tentu tadi Mbak Anda sudah menyebut dari barat sampai timur. Mungkin saya absen dari Solusi Bangunan Dallas yang paling barat ya, dari Tanah Rencong dengan pabriknya yang cantik, langsung nempel di tepi pantai di Loknga. Kemudian kita juga ada rekan-rekan para leaders, para seekers dari Bumi Indarung, PT Semen Padang. Dan juga kemudian kita ke timur, kita di Bumi Palembang, rekan-rekan seekers, leaders dari Semen Batu Raja. Dan kemudian kita menyeberang lagi ke timur, melewati Gunung Krakatau. Dan kita berada di wilayah Jawa Barat. Di sana ada Solusi Bangun Indonesia, ada pabrik Narogong. Ya, kita ke timur lagi melintas Provinsi Jawa Tengah, ada Semen Cilacap di pantai selatan. Kemudian juga ada pabrik Rembang, kita di pantai utara, luar biasa. Dan kalau kita menyeberang lagi ke timur, di sana ada pabrik kita yang juga besar-besar di Tuban, ada pabrik SPI dan juga pabrik Gopo. Dan kita ke timur lagi juga ada beberapa fasilitas di Gresik ya, di kota Gresik ada beberapa fasilitas penggilingan semen. Dan kemudian kita menyeberang lagi rekan-rekan ke timur menuju ke arah utara, kita ketemu dengan Sulawesi dan khususnya tepatnya di Sulawesi Selatan ada Semen Tonasa, luar biasa. Jadi itu bahkan kita kalau mau menyeberang lagi sampai ke timur ada beberapa fasilitas kita sampai di Sorong ya, kita mempunyai packing plant dan pelabuhan di sana untuk satu distribusi. Nah rekan-rekan semua, ini satu opportunity ya, kita
bertemu pagi hari ini. Ini satu terobosan dan tentu juga saya akan memanfaatkan waktu saya yang terbatas ini untuk tidak pernah lelah ya. Kita mengingatkan teman-teman kita ada di mana. Semen Indonesia Group SIG ini. Ya, karena itu sangat penting untuk kita mengetahui karena rekan-rekan semuanya adalah seekers leaders. Saya khawatir kita terjebak dalam operasional dan lupa apa yang ada di sekitar di lingkungan kita gitu. Karena rekan-rekan inilah yang membawa perubahan besar yang akan memberangkatkan kapal besar kita menuju satu visi yang kita inginkan bersama menjadi perusahaan terbaik terbesar di regional. Nah, rekan-rekan semuanya, izinkan saya sharing ya beberapa hal yang saya ingin bagi dengan rekan-rekan semuanya. Oke, moga-moga sudah terlihat. Oke ya, baik. Oke, saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya situasi Indonesia Cement Player saat ini di negara kita. Saya pastikan rekan-rekan, para leaders, all the SIG Group ya, bahwa tidak ada industri yang kompetisinya sesengit, sehebat, setinggi, sepanas industri semen. Tidak ada di dunia ini, kecuali industri semen yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena hampir semua pemain dunia berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini merupakan satu tantangan besar begitu sejak 2015 karena semen demikian bagus pada saat itu sebelum 2015 ya, marginnya tinggi, jualan semen gampang. Kenapa? Karena pembangunan di negara kita terus berlanjut, penduduk kita cukup banyak, peluangnya besar dan konsumsi semen per kapita masih rendah, maka ini adalah peluang. Karena pertumbuhan ekonomi negara kita adalah salah satu yang terbaik di dunia. Nah, sehingga para pemain besar kemudian berdatangan ya. Kalau kita ingat setelah krisis 1998 ada Holcim masuk, kemudian Heidelberg masuk, ya bahkan Semek waktu itu juga masuk. Nah, sampai dengan saat ini rekan-rekan semuanya, itu kalau kita lihat kapasitas total di tahun 2022 itu tercatat sekitar 119 juta ton. Ya, dengan mungkin lebih dari 15 sampai 20 pemain. Besar-besar semuanya. Nah, kita berada di mana? Kita saat ini secara kapasitas kita masih menguasai ya, lebih dari 40%, mungkin 45% share kapasitas ada di SIG Group. Tadi yang saya ceritakan dari Lokna sampai Tonasa. Kita mempunyai sekitar 52 juta kapasitas di negeri kita. Nah, kemudian disusul pemain terbesar kedua adalah Indosemen, ya, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Heidelberg, pemain nomor 1 dari Jerman. Yang tahun ini, ya, mulai akhir tahun lalu mereka juga bergabung dengan Semen Bosowa. Rekan-rekan semuanya juga harus tahu ya. Jadi ibarat rumah nih, rumah kita yang harus agile. Ini kita harus ngerti ini, apakah ada banjir, apakah ada desakan dari rumah-rumah lain yang juga kuat untuk mendesak rumah kita, sehingga rumah kita goyang gitu ya. Nah, ini kondisi kira-kira di industri semen Indonesia seperti ini. Kemudian ada Kons, ya rekan-rekan tahu Kons ada di Kalimantan Selatan, ada di Sulawesi Utara, ya, dan juga ada di Papua. Luar biasa, itu ya, ini ibarat bubur dia makan dari luar nih gitu. Nah, nanti pelan-pelan juga dia mempunyai satu unit infrastruktur ada di Jawa Barat, si Kons ini ya. Rekan-rekan, mereka pemain terbesar dari Cina dan mempunyai hampir 10 juta di Indonesia. Kemudian juga ada Semen Merah Putih di Jawa Barat, ya. Mereka juga sangat agresif, hampir 8 juta ton sekarang. Kemudian juga ada pemain terbesar dari Taiwan, Juisin, Semen Garuda, dan juga Siam Semen Group, pemain besar dari Thailand juga ada di kita, di Jawa Barat. Jadi ini semuanya luar biasa. Bahkan yang terbaru kemarin rekan-rekan semuanya, pabrik semen gerobokan ya di Jawa Tengah, ini sangat dekat dengan Rembang, hanya sekitar 70-80 kilo dari Rembang gerobokan, itu ada semen gerobokan. Luar biasa, mereka sangat efisien, sangat cepat, dan utilisasinya juga sangat tinggi sekarang ini. Dan juga Hongxi,
salah satu pabrik terbesar juga di Cina itu berada di Jember, ya, di wilayahnya dulu ada namanya semen Puger kalau nggak salah. Nah, ini menambah luar biasa rekan-rekan ya, karena mereka khususnya berada di Jawa. Jawa adalah hampir merepresentasikan 60% dari total kebutuhan semen di Indonesia. Nah, ini rekan-rekan semuanya memahami situasi di sekitar kita, bagaimana posisi kita, bagaimana supply demand, bagaimana kinerja kita. Karena teman-teman leaders, teman-teman harus memahami. Saya berharap khusus teman-teman jangan sampai tenggelam di operasional dan kemudian melupakan hal yang strategik. Karena kita semua adalah leaders. Kita ke halaman berikutnya. Ini adalah kondisi industri semen yang mengalami oversupply dan kompetisi yang ketat yang tadi di halaman sebelumnya saya ceritakan. Jadi rekan-rekan, kalau kita melihat kapasitas yang hitam, yang bar hitam itu bertambah terus, yang hitam bertambah terus ya, sejak 2018, bahkan sejak 2015. Yang semula ada 80-an, 90-an, sekarang menjadi 100, hampir 120 juta kapasitas total yang ada di Indonesia dengan pabrik-pabrik tadi. Lalu bagaimana supply and demand-nya ya? Nah, kita lihat yang garis kuning ini adalah pertumbuhan demand-nya. Jadi kita lihat di tahun 2018 sudah mulai turun, 19 masuk COVID ya, 2020 puncaknya, kita sempat recover rekan-rekan di 2021 dengan pertumbuhan nasional sampai 3,5%. Tapi kemudian kita turun lagi di tahun lalu di 2022. Pertumbuhan nasional turun 5%. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan itu bagaimana pertumbuhan di sepanjang tahun 2022 kemarin per kuartal ya. Di kuartal pertama ini masih imbas dari baiknya pertumbuhan di 2021, kita masih terlihat naik 4,7%, tapi kemudian turun di kuartal kedua minus 2,4% ya dibandingkan sebelumnya ya. Kemudian di kuartal ketiga juga turun, dan yang paling dalam kemarin ada di kuartal 4. Sehingga sepanjang tahun 2002 kemarin konsumsi semen nasional turun hampir 5% dibandingkan dengan konsumsi nasional tahun 2021. Itu sekitar 61-62 juta ton ya konsumsinya rekan-rekan semuanya ya. Di satu sisi kita mengalami tekanan di dalam biaya produksi. Kenaikan harga BBM ya untuk transport. Jadi transport kita itu cost-nya kira-kira hampir 20% rekan-rekan leader semuanya ya. Ada di dalam komposisi cost kita. Dan juga kenaikan batu bara. Ini luar biasa. Batu bara mengalami kenaikan hampir 50%. Nah, ini tantangan yang tidak mudah. Jadi kita mengalami cost pressure. Batu bara sendiri merupakan komponen cost yang paling tinggi ya di kita yang hampir mencapai 30%. Nah, ini yang kita pahami dengan situasi yang tadi, maka para pemain-pemain baru tadi akhirnya berlomba untuk bertahan. Dan mereka kemudian menggunakan apa strateginya? Harga, ya rekan-rekan semuanya ya, harga. Jadi harga yang murah, mereka penuhi toko-toko dengan semen-semen dengan harga yang sangat murah. Nah, ini yang menjadi tantangan di kita. Kita juga merespon beberapa ya dengan menurunkan beberapa brand fighting brand kita agar kita juga tetap bisa bertahan. Namun kita bisa melihat halaman selanjutnya adalah kondisi finance kita, kinerja keuangan kita. Rekan-rekan para leader semuanya kita lihat dari 2018 ya, ini 5 tahun ke belakang. Terima kasih untuk Mbak Febri yang sudah menyediakan data ini. Karena saya minta khusus kemarin untuk sharing ke teman-teman melihat kita 5 tahun ke belakang seperti apa, posisi hari ini seperti apa, dan ke depan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini rekan-rekan semuanya, jadi kalau kita melihat volume penjualan kita fluktuatif ya, sangat fluktuatif, itu yang sebelah kiri ini. Kita mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke 2022. Ya, hampir 13% demand kita turun. Nah, ini merupakan satu tantangan tersendiri karena tentu ini juga berpengaruh di dalam pendapatan kita ya. Pendapatan ini consolidate, campur, ada yang ekspor juga, retail dan curah. Nah, ini juga kita lihat pendapatan kita juga kecenderungan grafiknya itu turun sampai tahun 2022 kemarin ya. Demikian juga dengan laba kotor kita.
yang peaknya 5 tahun terakhir berada di 2019, kemudian kita turun di 2022. Nah, ini lampu kuning rekan-rekan semuanya, para leaders. Tapi juga saya berharap ini juga satu peluang ya, karena tadi kita mempunyai satu infrastruktur dari Lokna sampai Sorong dengan kapasitas yang sangat besar dan kemampuan produksi kita yang luar biasa dan inovasi kita di dalamnya. Maka tentu ini menjadi semangat nanti kita untuk terus belajar dan ngerti dan kita bisa agile. Nah, kalau kita berbicara lagi mengenai finance, di sini ada laba bersih. Ya, laba bersih ini memang menggambarkan laba bersih kita di bottom line, tapi teman-teman harus ingat bahwa laba bersih dipengaruhi oleh biaya bunga, oleh biaya lain-lain gitu ya, yang bisa naik turun gitu. Sehingga kita masih bersyukur kemarin laba bersih kita masih mampu naik 18%. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini adalah waspada rekan-rekan, karena kenaikan ini adalah kenaikan yang boleh dikatakan bukan dari sisi kinerja. Ini adalah karena beban hutang kita yang turun sehingga kita mempunyai bottom line yang cukup sehat gitu ya. Namun yang kita perhatikan adalah di laba kotor. Ini yang nanti sampai di EBITDA halaman berikutnya yang saya ingin share ke teman-teman. Margin inilah ukuran sebenarnya tingkat produktivitas kita dan efisiensi kita. Nah, kalau kita perhatikan tadi laba usaha saya singgung terus menurun ya rekan-rekan semuanya. Di chart yang atas kanan ini kita terus turun laba usaha kita dari sekitar 6,1 T menjadi 4 ya 4 tahun yang lalu dan sekarang. Kemudian demikian juga dengan EBITDA rekan-rekan. EBITDA ini satu ukuran efisiensi produktivitas kita ya, earning before interest, tax, depreciation dan amortization. Jadi ini benar-benar keringat kita ada di sini nih ukurannya. Ya, apa yang kita kerjakan, kemudian apa yang kita jual dan mendatangkan margin EBITDA seperti yang sekarang ini. Nah, ini trennya terus menurun. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, kita semuanya harus memahami situasi ini dan do the best nanti di masing-masing unit sesuai dengan otorisasi dan sesuai dengan di mana teman-teman berada. Oke, sekarang kita kembali ke acara kita yang utama pagi ini yaitu learning. Nah, ini saya pengen cerita rekan-rekan semuanya para leaders bagaimana perjalanan learning kita dari sejak kita masuk ya nomor 1 onboarding sebagai karyawan baru kita, kemudian kita mendapatkan expose beberapa hal pelatihan-pelatihan dari yang band 45, band 3, band 2 sampai band 1 ya. Kita mempunyai program yang namanya Technical Competency Development Program. Nah, ini program-program yang basic, yang intermediate, dan advance yang wajib dikonsumsi oleh teman-teman semuanya. Yang kita juga melakukan do the best untuk menyediakan ini semuanya, ya, untuk kemajuan, untuk pengetahuan, dan untuk agility rekan-rekan semuanya para karyawan. Jadi dari band 5 sampai band 1 akan mendapatkan pelatihan-pelatihan yang itu basic, intermediate, dan advance. Kemudian demikian juga yang di Leadership Competency Development Program. Ini untuk leaders para band 3 ke atas, band 2 dan band 1 antara lain sekarang ini ya, kita improve dengan OLDP, Operational Leadership Development Program, dan Mid Level Leadership Development Program, dan yang sampai kepada yang senior Leadership Development Program. Nah, ini yang kita coba untuk provide ke rekan-rekan semua untuk memperkuat kompetensi rekan-rekan semua. Baik skill, baik pemikiran, baik soft kompetensinya kita perkuat. Ya, dan kita juga punya program S1 dan S2 beasiswa untuk seluruh level. Dan kita juga nanti sebentar lagi Mas Eki GM Corporate Learning and Development juga akan menggodok program beasiswa ke luar negeri. Nah, ini yang kita akan mencoba potret ke depan seperti apa tantangan kita persiapkan dari sekarang. Ya, kita persiapkan dari sekarang. Nah, semua ini rekan-rekan dibungkus di dalam knowledge management dan innovation. Jadi program model pembelajaran kita itu ada seperti sekarang ini ya. Kita pakai digital learning, classroom, certification itu sekitar 10% ya. Kita mempunyai model pembelajaran 10, 20, 70. Kemudian yang 20% kita learn and share, workshop, mentoring, benchmark yang berbentuk sosial gitu ya. Dan kemudian
penugasan yang 70% adalah project assignment, innovation, dan juga termasuk magang di sana. Nah, ini yang kita sebut formal learning, social learning, dan experiential learning. Ini kita siapkan rekan-rekan sampai offboarding ya, sebelum purna, sebelum pensiun, sebelum selesai, kita juga siapkan rekan-rekan untuk siap menghadapi purna, agar mereka juga tetap berkarya meskipun tidak lagi sebagai karyawan SIG, itu juga kita siapkan. Nah, ini model yang secara sederhana kita gambarkan perjalanan learning untuk seluruh karyawan SIG, seluruh Seekers. Nah, oke, mungkin ini kita bisa. Nah, ini LinkedIn, di mana LinkedIn berada ya. Ini ada di yang Leadership Competency Development Program yang saat ini teman-teman ikuti. Mengapa LinkedIn? Ya, satu, kita mengetahui LinkedIn adalah satu platform pembelajaran learning yang terbaik di dunia. Dan tentu juga ini kita berharap program-program yang ada itu nanti akan mampu meningkatkan leadership kompetensi dari para seekers, para leader semuanya. Ya, kita ada yang saya mungkin next ya, ada yang bersifat mandatori, wajib, nanti ini nyantol ke SF dan itu untuk rekan-rekan yang di band 1, 2, 3 ya. Ini nanti menjadi pembelajaran wajib. Demikian juga yang technical kompetensi program pemenuhan learning need, karena ini didasarkan atas learning need diagnostik kemarin antara rekan-rekan leaders dengan anak buahnya, dengan subordinate. Mana yang dibutuhkan agar subordinate, agar unit kerjanya mampu menghadapi tantangan yang sekarang dan ke depan nanti akan kita hadapi. Dibutuhkan apa? Nah, ini sudah dipetakan dan kita penuhi. Nanti ini sebagai satu pembelajaran wajib. Dan yang paling kanan adalah ini self learning edition. Ya, ini teman-teman kita siapkan ini dengan LinkedIn ini. Ya, LinkedIn kita tahu bahwa yang salah satu yang terbaik di dunia, dan kita bisa belajar di mana saja. Teman-teman lagi terjebak macet, teman-teman lagi di kereta, teman-teman lagi dimanapun yang begitu waktunya memungkinkan, situasinya memungkinkan, langsung download melalui handphone. Nah, nanti secara teknikal ada dan akan dijelaskan. Jadi kita siapkan dimanapun teman-teman bisa belajar, dan tentu self learning ini akan menjadi catatan juga di kita. Gitu, siapa yang memang bersemangat untuk belajar tentu menjadi kita akan sangat appreciate, dan juga kita memanfaatkan, menutilize apa yang sudah kita siapkan dengan LinkedIn. Ya, kita mempunyai program, kita mempunyai budget, dan kita coba cari yang paling optimum yang bisa kita manfaatkan dengan kondisi yang seperti ini. Budget terbatas. Teman-teman juga kemarin para leaders mengetahui bagaimana sekarang kita setiap mengeluarkan program perlu mendapat persetujuan dari atasnya. Ini salah satu sense ya of crisis kita, karena kondisi tadi di pasar, di mana para kompetitor luar biasa teman-teman sepak terjangnya. Ya, dan ini merupakan salah satu time yang bagus, kesempatan yang bagus saya bisa cerita ke teman-teman dan memanfaatkan apa yang sudah kita siapkan. Manfaatkan secara baik para leaders ya, karena memang ini didesain untuk kita gitu, dan ya pasti kita membayar untuk itu. Maka manfaatkanlah dengan baik untuk kepentingan kita semuanya, untuk kepentingan kita bersama, dan siap kita menghadapi tantangan. Nah, terakhir saya ingin berbagi rekan-rekan ya, karena kita yang tadi saya ceritakan dari Loknga sampai Sorong mempunyai tentu mempunyai hal-hal yang banyak perbedaan. Tapi tentu perbedaan itu justru menjadi kekayaan kita yang harus kita utilize. Ya, dulu waktu kita kecil, saya kecil, saya sering mendapatkan satu wording begini. Seeing is believing. Gitu. Saya akan percaya kalau saya sudah melihat, begitu. Nah, ini tentu ke depan atau mulai sekarang saya tidak ingin seperti itu ya kita semuanya ya. Orang kebanyakan akan mengatakan, ya saya perlu melihat dong sebelum percaya gitu. Tapi kondisi yang sekarang penuh disruption dan luar biasa tantangannya, itu membutuhkan orang-orang yang altruistik. Karena saya percaya, maka saya akan melihat. Maka kita akan menjadi insan yang ihsan, rekan-rekan semuanya. Ya, kalau kita melihat, oh ada jurang. Nggak mungkin kita melompat, orang jurangnya 30 meter. Seorang juara dunia lompat jauh aja paling hanya 8 meter. Ya sudah,
So what? Ya sudah Pak, nggak ada yang bisa kita lakukan gitu, karena nggak bisa kita gitu. Tapi tidak, saya yakin para seekers akan mencari cara. Kita ukur yuk anginnya seperti apa. Yuk kita buat satu alat, kita panah ke sana. Nanti kita berlatih dulu dengan penyeimbang, dan kita akan lewati itu gitu. Karena kita percaya kita pasti bisa melewati itu. Kalau enggak, kita akan terjebak di sini dan kita akan mati gitu. Atau karena kita percaya bahwa bisa, jadi kepikiran, kenapa kita enggak membangun sayap ya, seperti layang-layang, gantole, seperti itu. Nah, kita ukur yuk anginnya seperti apa, ininya kekuatannya seperti apa, butuh berapa detik ke sana, 1 menit berapa terbangnya. Nah, teman-teman pasti punya cara untuk itu, karena saya percaya. Atau di sisi yang lain, rekan-rekan semuanya, di sisi yang lebih substansi ya, orang-orang yang ihsan itu mereka tidak ada orang yang mengawasi, mereka bisa aja berbuat sesuatu yang dia pikir, ini menguntungkan diri saya nih, tapi caranya nggak benar gitu. Tapi dia tidak melakukan itu gitu, karena dia percaya bahwa saya punya Tuhan dan saya harus menjadi pribadi yang baik untuk diri saya sendiri dan orang lain gitu. Nah itu adalah insan ihsan, nggak ada leadernya, nggak ada pimpinannya, tetap bekerja dengan baik karena ini yang saya butuhkan. Ini adalah kebutuhan rohani saya untuk do the best gitu. Nah ini yang kita perlukan rekan-rekan semuanya untuk menghadapi situasi yang sekarang kita hadapi. Nah seringkali kita tidak bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Mengapa gitu? Yang pertama, kita seringkali puas dengan kondisi yang ada. Kan kita baik-baik saja gitu. Gaji juga dibayar oke kok, bonus juga oke gitu. Begitu, karena kita satisfied dengan current condition. Nah ini yang harus hati-hati. Tadi Mbak Anda sempat menyebutkan inovasi gitu ya. Inovasi, buat saya apa sih gitu? Mbak Anda tadi sempat nanya. Kalau saya melihatnya inovasi itu satu peluang ya untuk menuju apa? Sustainability. Rekan-rekan mungkin masih ingat saya pernah cerita mengenai Kodak. Kodak itu didirikan di 1800-an oleh George Eastman. George Eastman ya pendiri Kodak. Dan sekarang rekan-rekan tahu seperti apa Kodak. Ya, nggak lagi fokus kepada kamera yang dulu dia sangat kuat. Mungkin George Eastman penasaran ya, mungkin dia sekarang nggak tenang di alam kuburnya ya, karena perusahaan yang dia dirikan nggak seperti yang dia harapkan ke depan. Kenapa teman-teman? Di tahun 1950-60, Kodak itu sudah menemukan kamera digital sebenarnya. Begitu, dia duluan menemukan itu. Itu inovasi yang saya sampaikan tadi, peluang. Tapi peluang itu nggak menjadi kemudian kesempatan dia untuk sustain. Kenapa? Karena Kodak takut. Kalau saya rubah cara kamera sekarang yang dari dulu seluloid ya, teman-teman, dipotret, kita mempunyai film seluloid, kemudian dicuci, dikembangkan gitu kan, dicetak gitu. Itu bisnis itu merajalela dan dia kuasai, menggurita di seluruh dunia. Ada laboratoriumnya, ada orang karyawannya, ada kantor-kantornya, ada dan segala bangunannya. Wah, kalau nanti ini digital masuk, jadi seperti apa? Saya harus mengalami perubahan yang sangat signifikan. Bisa runtuh nih Kodak nih gitu. Maka yang dia temukan dulu tadi nggak berani dia naikkan menjadi level berikutnya. Udah deh, disimpan aja, kita belum siap. Mereka lupa kalau kamera-kamera lain, Canon, Nikon, Olympus itu berada di belakang dengan inovasi yang juga sama, dan nggak lama kemudian mereka juga menemukan digital tersebut dan mereka berani membuat perubahan rekan-rekan. Kodak masih nggak apa-apa, nggak mungkin itu akan berubah dalam waktu cepat, nggak mungkin rekan-rekan. Di tahun 1990-an ya, dan di awal 2000-an di pengadilan New York, Kodak dinyatakan pilot dan kemudian menjadi toko kelonrong rekan-rekan. Nah ini mereka karena satisfy by current condition gitu. Maka inovasi tadi menurut saya adalah merupakan peluang untuk kita bisa sustain. Nah kemudian kita juga diperangkap atau rasa puas oleh histori masa lalu. Kita kan terbesar gitu. Kita gampang kok nyari duit gitu. Tidak lagi rekan-rekan semuanya, para leaders, para seekers, saya sampaikan tidak lagi seperti dulu. The party is over sejak 2015. Dan sekarang yang kita hadapi benar-benar singa yang sudah ada di depan mata kita. Apakah kita punya cara untuk kita bisa mengelit dan kemudian bisa menebas dia, atau kita masuk dalam perangkapnya itu.
rekan-rekan. Jadi please kita memang sudah harus bangkit ya sejak beberapa tahun yang lalu, tapi kita yakin kita mempunyai teman-teman yang mempunyai agility luar biasa. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh masa lalu kita yang luar biasa, yang dulu besar, yang dulu gampang. Kita adalah the best, kita pemimpin nomor 1 gitu. Kemudian yang berikutnya silo. Oh, saya sendiri, saya nggak mau kerja sama karena merasa yang terbaik. Oh, di Rembang saya bisa kerja sendiri kok, nggak perlu kerja dengan Cilacap. Oh, di Padang kita nggak perlu kerja sama semen Palembang, semen Batu Raja. No, gitu, kita bisa kerja sendiri. Nggak, gitu. Kita dijadikan satu karena ini kekuatan yang luar biasa. Ini yang harus kita manfaatkan. We are one in diversity. Dan ini kekuatan kita yang luar biasa, rekan-rekan semuanya. Coba bayangkan ya, kita jadi satu gitu. Kita memerlukan semen di Bali misalkan. Oh, di Bali yang masih tinggi semen Gersik. Orang masih beli merek semen Gersik di sana. Kalau diambil dari Tuban, kok ternyata biayanya lebih murah ya dari Tonasa, maka kita ambil dari Tonasa. This is us. Itu adalah cross-backing initiative. Itu adalah cost to serve the best. Oh, di Jawa Barat ternyata masih ada semen Padang yang di sana masih dipilih orang. Kalau kita kirim dari Padang terlalu jauh. Maka kita ambil dari mana? Oh, kita punya pabrik di Narogong. Kita ambil dari pabrik Narogong dengan merek semen Padang yang diinginkan dengan harga terbaik. Jadi kita pilih tempat di mana premium brand kita masih kuat dan kita akan deliver dari pabrik dimanapun kita berada yang paling murah ongkos kirimnya dan ongkos produksinya. Itulah kita rekan-rekan SIG. Ya, silo is not us. Silo benar-benar tertutup buat kita. Kita adalah one in diversity. Dan kemudian self-oriented. Kalau kita sudah self-oriented, susah kita untuk melihat yang tidak terlihat gitu. Kita nggak percaya kalau musuh dari depan mata. Karena kita hanya kepingin self-oriented. No, kita adalah unity. Kita adalah bersama. Ya, rekan-rekan. Dan yang terakhir tentu tadi, kita bukan lagi seeing is believing. Benar toh Pak? Kita udah, sudah demikian kondisinya udah demikian mengkhawatirkan nih kompetisi kita gitu. Nah, tadi saya cerita 5 tahun seperti apa kondisinya dan bagaimana perusahaan-perusahaan itu dengan agility yang luar biasa ya, pesaing kita semakin gerobokan. Saya sempat kemarin telepon kepada salah satu direktur di sana. Pak, Bapak kok jualannya kok murah banget sih? Mas Agung, ini saya sudah utilisasi saya udah tinggi dan dengan harga yang segitu itu kita udah marginnya udah bagus gitu. Ngapain kita harus naikin lagi gitu? Nah, ini call teman-teman di kita, wake up call gitu. Oke, gitu. Oke. Fine, gitu. Let's go to the market and let's fight gitu, teman-teman. Itu kita, itu SIG ya. Sehingga apa teman-teman? Change resistant yang tadi yang dibatasi oleh 5S enggak. Ya, kita harus melihat ke depan karena kita percaya bahwa kita adalah insan yang ihsan. Ya, jadi bismillah kita semuanya bisa melalui situasi ini dengan baik. Dengan ini yang sangat tinggi rekan-rekan ya, dengan agility yang sangat tinggi dan ya kita berharap waktu-waktu ke depan kita akan selalu terdepan. Sebelum saya tutup rekan-rekan, pembukaan dari saya ya juga sekaligus cerita. Ini sudah kembali kayaknya. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada LinkedIn, kemudian juga kepada panitia ya yang sudah menyiapkan ini dengan baik, kepada GM CLD Mas Eki yang dengan timnya bekerja untuk menyediakan yang terbaik. Terima kasih Mas, ini the best optimum yang bisa kita punya dan teman-teman manfaatkan dengan baik ya para leaders. Juga teman-teman IT yang sudah menyambungkan ke SF kita sehingga teman-teman mempermudah ya di dalam aplikasinya nanti. HRIS Mas Rido juga terima kasih effortnya untuk semuanya sehingga mempermudah kita semuanya. Rekan-rekan sekali lagi bismillah ya. Kita mempunyai kapasitas, kita mempunyai infrastruktur, kita mempunyai pengalaman yang luar biasa ya. Dan apa yang kita hadapi di pasar merupakan salah satu tantangan yang harus kita lewati tadi dengan beberapa hal dan ini adalah upaya kita. Use it, optimalkan semua ini yang ada gitu dan teman-teman mempunyai di dalam adalah via SIG kita bisa ya kita pasti bisa dan we are the best, do the best untuk kita semuanya dan at the end of the day untuk bangsa kita.
Rekan-rekan, selamat berkarya, selamat bekerja. Doa saya selalu untuk kesehatan lahir batin SIG leaders, seeker semuanya bersama keluarga, ya. Dan juga pada kesempatan ini mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang dari saya, juga memakan waktu mungkin agak terlalu lama. Tapi saya yakin insya Allah ini penting untuk kita semuanya, kita mengetahui situasi di mana kita berada dan kita bereaksi untuk itu, untuk kejayaan kita ke depan, untuk kontribusi kita ke depan kepada negara kita tercinta. Terima kasih sekali lagi teman-teman, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh dong kasih react-nya dengan stiker-stiker ya untuk Bapak kita, untuk Pak Agung Wiharto. Terima kasih Bapak, komprehensif banget. Mulai dari semangatnya, motivasinya, sampai ke insight-insight yang bagian akhir tuh favorit saya ya Pak ya. Itu wake up call. Dan semoga acara Rutin Innovation Expert Talk Series kali ini dengan tema Digital Innovation in Learning bisa terus memicu semangat Insan Seekers untuk terus develop, untuk explore lagi dan learning bareng ya, dan akhirnya bisa terus berinovasi untuk kemajuan perusahaan, untuk memberikan dampak yang baik bagi sekitar. Dan Bapak Ibu Insan Seekers, kita akan segera mencermati bersama pemaparan dari speakers pertama kita yang akan membawakan materi dengan judul yang progresif banget ya. Judulnya adalah You versus Terminator, How to Beat This Clunker with Learning. Nah,